kita perlu melihat resiko itu secara komprehensif. Mungkin kita tidak melihat hanya sebatas melihat di EV ini sebagai kendaraannya saja, tapi kita perlu melihat secara lebih luas terkait bagaimana ekosistem EV itu sendiri gitu. Sebenarnya ya resiko EV ini sebagai sebuah opportunity juga, tapi kita perlu bagaimana melakukan balancing. Iya kan, di satu sisi kita melihat ini opportunity, tapi kita perlu membalance resiko terhadap kita itu sendiri sejauh mana gitu loh. Makanya kita perlu melihat resiko EV secara lebih komprehensif, tidak hanya EV sebagai kendaraan saja gitu loh. Berarti EV itu dari sisi aspek asuransi tidak hanya nanti akan membooster produk asuransi automobilnya saja, tapi ada produk-produk yang lain loh. Oke, halo Sobat Rio, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Hendy sebagai host, dan kali ini kita akan membahas isu yang sedang trending dan naik daun, apalagi kalau bukan electric vehicle dari perspektif asuransi. Saat ini kita ditemani oleh Mas Reni Rahmadi Putra ya. Di sini jadi kurang afdol rasanya kalau kita ngomongin MV tapi nggak ada pembicaranya Mas Reni. Nah, di sini selamat pagi Mas Reni. Pagi Mas Hendy. Boleh dikenalin diri dulu Mas Reni? Ya, halo Sobat Rio semuanya. Kenalin ya, aku Reni. Mungkin teman-teman di sini juga sebelumnya mengikuti ya beberapa podcast Rein Podcast ini. Memang pernah juga ngisi terkait concern masalah underwriting. Nah, kali ini mungkin hadir dengan hal yang berbeda ya. Gitu, membahas electric vehicle yang memang sekarang lagi trending banget nih untuk kita bicarakan di industri. Luar biasa Mas Reni ini. Jadi buat teman-teman kalau mau tahu tentang Mas Reni bisa dibuka podcast sebelumnya itu tuh ada Mas Reni banyak di situ kayaknya ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti kita tahu bersama bahwa memang EV ini saat ini sedang jadi trending ya. Namun memang belum banyak orang yang memahami secara mendalam mengenai EV ini, terutama dari perspektif asuransinya. Nah, sekarang nih mumpung ada Mas Reni di depan kita bolehlah tanya-tanya banyak ya, boleh ya Mas ya, banyak mengenai EV ini. Boleh. Jadi Mas Reni, gimana sih perkembangan industri EV di Indonesia saat ini? Ya, terakhir-terakhir ini memang EV ini cukup prospektif ya buat kita juga gitu. Kalau kita berkaca pada data penjualan EV sih, so far secara year on year ya 2024-2023 itu pertumbuhannya hampir mendekati 300%. In total sekarang penjualan EV itu di angka 43.188 unit. Namun memang sayangnya angka ini masih tergolong kecil nih kalau kita compare terhadap keseluruhan penjualan mobil. Kalau kita hitung di angka itu sebesar 5%. Jadi ini menjadi PR kita nih ya untuk kita sama-sama, mungkin nggak hanya kita di sisi industri asuransi, mungkin juga kita perlu keterlibatan seluruh stakeholders dalam ekosistem EV ini untuk bisa mengakselerasi gitu pertumbuhan EV ini supaya kedepannya jauh lebih besar lagi gitu, jauh lebih develop gitu kan, dan tentunya kita di sisi asuransi pun juga harus siap gitu untuk mensupport dalam konteks kita melindungi seluruh stakeholders ini melalui backup asuransi untuk memitigasi resiko dari mereka. Setuju Mas Reni, saya juga baca-baca di berita tuh bahwa pemerintah pun juga udah menargetkan target yang lumayan ambisius ya di 2030 juga udah harus ada berapa 2 juta kalau nggak salah gitu. Nah Mas Reni, kalau kita ngomongin EV itu ya, emang siapa sih yang banyak beli EV di Indonesia saat ini nih Mas? Kalau kita coba mengulik ya bagaimana customer profile dari EV itu sendiri, memang saat ini itu rata-rata mobil EV ini menjadi mobil kedua gitu loh. Jadi orang-orang yang beli mobil ini mobil EV ya itu udah punya mobil sebelumnya gitu. Jadi EV ini menjadi salah satu mungkin solusi buat mereka ya untuk mengantisipasi ganjil genap gitu kan. Dan juga
kalau kita melihat data nih, profil orang-orang yang mau beli EV ini rata-rata dari milenial kebanyakan. Oh ya? Karena mungkin ya milenial ini sangat concern ya masalah keberlanjutan gitu kan, yang mana ya EV ini kan sangat support banget nih terhadap target kita mengurangi emisi, kemudian lebih green juga energi yang digunakan gitu kan. Dan juga yang paling penting bahwa EV ini juga mengikuti perkembangan teknologi. High gitu. tech. Iya, high tech banget nih EV. Banyak ya kita mungkin udah tahu ya kayak fitur-fitur EV yang dia bisa self driven gitu, autonomous gitu kan. Ini kan sebenarnya ya kayak kita kaum milenial yang kurius gitu kan, yang bisa dikatakan ingin up to date dengan perkembangan ini, tentunya ya mereka akan menjadi ke-trigger gitu untuk beli EV gitu. Dan ya rata-rata dari profil yang ada juga memang orang yang beli EV ini rata-rata kelasnya medium to high gitu loh. Jadi memang ya gambaran secara besarannya dari apa yang data yang kita miliki dari beberapa tahun terkait mapping profil EV itu sendiri, customer EV itu sendiri ya seperti itu Mas gitu. Memang kalau saya lihat juga di parkiran kita juga udah mulai banyak kayak yang pakai EV ya. Ada beberapa yang pakai siapa biasanya? Ya milenial ya. Kan? Bener-bener setuju. Dan juga ada penelitiannya juga Mas. Jadi ada penelitian dari PwC Indonesia. Dia itu meneliti ada responden seperti itu kan. Jadi dari 100% responden hanya baru 7% yang sudah memiliki EV, kendaraan EV. Nah, sisanya 93%, 78%-nya itu ada rencana untuk membeli EV di 1 sampai 5 tahun ke depan. Sementara sisanya itu ya masih skeptis seperti itu kan. Nah, ini juga inline sih sebenarnya, tadi saya dengar ada penetrasi ya. Itu ternyata penetrasinya saat ini masih 5%. Di 5%. Di 5% ya. Nah, itu apa tuh penyebabnya, Mas? Iya, mungkin ada beberapa orang yang tadi Mas Hendy katakan ya skeptis lah gitu. Ada beberapa faktor yang membuat mereka itu skeptis gitu. Kalau dari apa yang pernah saya baca ya, jadi ada 3 hal yang menjadi barrier nih para potensial customer ini untuk membeli EV. Yang pertama adalah kekhawatiran mereka terkait masalah daya jangkau EV. Jadi EV ini kan memang kita pungkiri belum sefleksibel ICV ya, yang mana dia bisa menjangkau dalam satu hari itu ribuan kilometer gitu untuk mobil ini dikendarai. Tapi kalau EV kan dengan keterbatasan dia gitu kan, kapasitas baterai yang terbatas juga. Rata-ratanya kalau kita baca itu yang paling bagus banget itu ada salah satu produk itu bisa 541 km. Sampai ke Magelang sekali, ke rumah saya tuh. Iya, sampai ke Magelang ya berarti ya. Nah, itu. Jadi sekali full charge dia bisa menjangkau itu. Tapi rata-ratanya di angka 400 kilometer. Jadi memang ya mereka masih khawatir lah. Gitu. Yang kemudian yang kedua terkait lama waktu pengisian. Ini menjadi concern mereka juga gitu kan. Beda kan kalau kita beli mobil ICV tinggal ke SPBU ya isi full tank sekian menit. Tapi kalau mobil EV kan dia butuh waktu nih gitu. Mungkin ya sebenarnya kalau dari kedua hal ini kaitannya dengan masalah infrastruktur juga gitu. Skeptis dari para calon customer terhadap infrastruktur dari EV gitu kan. Tadi masalah daya jangkau. Takutnya kan dia ntar ketika nyampe kilometer 500 terus nggak ada charging station, dia bingung gitu kan. Adapun charging stationnya ternyata lama gitu kan. Nah, itu kan masalah infrastruktur ini kali ya mungkin yang menjadi barrier dari para customer ini untuk membeli EV itu sendiri. Oh, berarti untuk meningkatkan penetrasi ini memang dibutuhkan infrastruktur, improvement di infrastruktur ya dari pemerintah ya, biar semuanya itu bisa ini ya. Oke, jadi Mas, kita ini kan selama ini cuman membicarakan EV itu sebagai kendaraan saja ya. Padahal kita sebagai insan di industri asuransi ini harusnya bisa melihat itu lebih luas lagi karena kan EV ini kan kalau kita ngomongin asuransi pasti ada namanya opportunity ya. Dan di situ tapi juga situ ada manajemen risiko seperti itu. Nah, Mas Reni, kalau EV sendiri dari sudut pandang industri asuransi sendiri bagaimana, Mas? Iya, kalau kita melihat EV ini sendiri, mungkin ini merupakan barang yang baru ya, gitu loh untuk kita gitu kan, karena memang EV ini memiliki komponen yang berbeda dibandingkan dengan kendaraan lain gitu kan.
Nah, karena memang ini sebagai sebuah hal yang baru, tentunya kalau kita melihat sebagai seorang underwriter yang concern masalah resiko, kita perlu melihat resiko itu secara komprehensif. Mungkin kita tidak melihat hanya sebatas melihat di EV ini sebagai kendaraannya saja, tapi kita perlu melihat secara lebih luas terkait bagaimana ekosistem EV itu sendiri gitu. Jangan-jangan apa yang resiko yang terjadi di kendaraan EV saat ini itu ada impact dari bagaimana ekosistemnya gitu loh. Bagaimana industri EV itu sendiri dari hulu ke hilirnya. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Dan kita balik lagi sebagai seorang underwriter, seorang analis resiko, dan asuransi ini kan sebenarnya hadir karena ada resiko. Betul. Gitu kan. Jadi sebenarnya ya resiko EV ini sebagai sebuah opportunity juga, tapi kita perlu bagaimana melakukan balancing. Iya kan, di satu sisi kita melihat ini opportunity, tapi kita perlu membalance resiko terhadap kita itu sendiri sejauh mana gitu loh. Makanya kita perlu melihat resiko EV secara lebih komprehensif, tidak hanya EV sebagai kendaraan saja gitu loh. Nah, kalau kita berkaca kepada bagaimana ekosistem EV itu sendiri, Mas Hendy, mungkin kita kayak ibaratnya sungai ya, ada hulu dan ada hilir gitu kan. Mungkin hilirnya di sini apa yang kita lihat sekarang. Banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan gitu. Tapi dari sisi hulunya apa sih gitu loh. Kalau kita tahu bahwa komponen EV itu kan penting itu di sisi komponen baterainya ya. Berarti dari sisi hulunya kita perlu lihat nih bagaimana baterai manufakturernya. Gitu kan. Turun dikit ketika baterai ini udah bisa terproduksi gitu, baru kita melihat bagaimana otomobil manufakturnya. Iya kan. Sekarang udah benar-benar udah well established nggak sih gitu manufaktur ini gitu. Kemudian turun lagi barulah kita ke end customer. Dan dari rangkaian-rangkaian ini kita perlu tahu bahwa perpindahan antara satu industri ke industri yang lain ini kan butuh alat angkut, butuh transportasi gitu kan. Nah, di sini juga ada risiko masalah pengangkutannya. Gitu kan, dari mulai raw materialnya gitu kan hingga material ini jadi hingga akhirnya material ini bisa digunakan oleh customer. Nah, itu kan kita perlu melihat tuh gitu kan. Jangan-jangan bahaya EV yang saat ini terjadi di end customer itu karena ada kontribusi. Mungkin ya transportasinya kurang proper, mungkin ya industri manufakturnya yang kurang memiliki kapabilitas yang oke gitu kan. Masalah ya akhirnya quality controlnya kurang berjalan baik. Nah, itu kan perlu kita lihat ya. Gitu. Jadi melihat resiko baru ini memang harus lebih komprehensif gitu dari hulu ke hilirnya. Saya lihat tingkat komprehensinya industri EV ini dari hulu sampai hilir itu tadi Mas Reni bilang ada manufakturnya, kemudian tadi ada transportnya sampai akhirnya ke end. Ternyata itu banyak melibatkan berbagai macam stage di situ ya. Dan kalau saya ya dari segi asuransi ini melihat ini merupakan sebuah peluang ya Mas ya. Betul. Ini bisa dijadikan potensi. Nah, itu apa aja Mas biasanya jenis-jenis produk asuransi yang bisa kita keluarkanlah untuk dari hulu sampai hilir itu. Iya, tentunya karena tadi ya dari proses hulu ke hilir itu pasti memiliki resiko. Dan tentunya kita melihat ya ini hal yang bagus nih. Berarti EV itu dari sisi aspek asuransi tidak hanya nanti akan membooster produk asuransi automobilnya saja, tapi ada produk-produk yang lain loh. Kayak misal battery manufacturer sama automobile manufacturer itu kita bisa support dari sisi property insurance-nya. Iya kan? Nah, kemudian dari sisi transport nih. Transport ini kan sebenarnya ada dua. Muatannya dan alat angkutnya. Gitu kan. Karena kan EV ini kan sebenarnya ada beberapa skeptis gitu kan terkait masalah di baterai. Yang mana ini mereka concern terkait bagaimana ketika baterai ini dilakukan mitigasi terhadap bahaya kebakaran. Nah, itu berarti kita harus pahami nih gitu kan. Dari sisi muatannya nanti ini pasti akan ada produk cargo insurance. Gitu. Nah, dari sisi alat angkutnya ada juga, karena kan kebanyakan mobil EV ini diangkut oleh kapal ya. Ya kan, sebagian besar dalam volume besar pasti kalau memindahkan mobil EV ini yang menggunakan kapal gitu. Nah, itu juga ada nih proteksi terhadap kapalnya, yaitu hull and machinery insurance. Ini mengantisipasi ketika ya takut-takutnya nih
Ketika mobil EV ini diangkut, burn out, akhirnya ya kapalnya juga terancam kan. Itu untuk memproteksi kerugian terhadap si kapalnya ini, pemilik kapal bisa membeli hull and machinery insurance. Nah, dan juga bisa juga si pemilik kapal ini beli untuk mengcover tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TPL-nya. Misal nih, dia mengangkut kendaraan milik A. Dalam satu kapal itu kan biasanya kan kapasitasnya besar dan biasanya kumpulan dari berbagai macam pemilik gitu loh. Nah, ketika ini kapal kebakar gitu kan, nah dia ada potensi dong dituntut dari pihak pemilik kargo yang lain. Nah, itu bisa juga beli namanya protection and indemnity insurance, mengcover TPL dari kapalnya. Dan kalau kita ngomong TPL, ada juga produk asuransi yang lain yang relate terhadap keduanya ini. Ada cargo liability insurance dan freight forwarder liability insurance, Mas. Nah, kalau cargo liability sama FFL liability ini biasanya mengcover kepentingan dari pihak si freight forwarder. Jadi mungkin Mas Hendy gitu kan punya mobil EV gitu, terus habis itu ya mau ngangkut mobilnya ke lain daerah gitu, yang agak jauh. Ya udah Mas Hendy pasrahin deh sama perusahaan penyedia jasa transporter. Nah, itu penyedia jasa transporter ini untuk melindungi potensi bahayanya, dia bisa juga beli namanya cargo liability sama FFL liability insurance itu. Nah, dari sisi end customer-nya ada juga, Mas. Ada lagi masih? Iya dong. Juga, ya? Kalau sisi end customer kebanyakan kan kita taunya automobile insurance ya, atau motor vehicle insurance doang nih gitu kan. Padahal di situ ada juga, misal nih Mas Hendy gitu kan, ternyata mau ngangkut mobilnya tadi gitu kan ke daerah lain. Mas Hendy khawatir mobilnya kenapa-napa di jalan. Gitu kan. Ya udah Mas Hendy bisa aja beli cargo insurance untuk Mas Hendy. Gitu ya? Iya, misal mobilnya nggak di dalam self driven ya, mobilnya pakai towing truck. Nah, otomatis mobil Mas Hendy, mobil EV Mas Hendy ini kan sebagai kargo yang dimuat ke truk gitu. Nah, itu Mas Hendy bisa beli cargo insurance. Nah, yang paling penting lagi nih, yang mungkin ini jarang untuk dikulik ya gitu kan, bahwa ada potensi juga terhadap produk liability insurance. Karena kan kita tahu bahwa EV ini kan hal yang masih dalam tahap pengembangan ya. Bahkan kemarin ada satu kejadian itu kan, salah satu brand yang sebenarnya ini udah sangat quality-nya udah oke banget gitu kan, proper lah gitu kan dari sisi quality-nya, dari sisi research-nya. Ternyata nih mobil tiba-tiba keluar asap gitu kan di garasi selama berapa hari keluar asap. Jadi kan ya banyak hal yang terlepas ini udah ada research-nya yang ini, cuman tetap ini perlu menjadi perhatian gitu loh. Jadi si pihak manufaktur perlu ngantisipasi nih ketika produknya ini kenapa-napa, terlepas tadi udah memiliki QC yang oke gitu kan. Kemudian sebelumnya udah prosedurnya udah terlaksana dengan baik gitu kan. Nah, tetap perlu antisipasi nih ketika ada cacat di produknya. Makanya perlu si pihak manufaktur, karena ini masih dalam ibaratnya tahap pengembangan juga ya gitu kan, awal development dari EV ini sendiri perlu untuk membeli produk liability insurance. Gitu, jadi saya lihat tadi saya catat dari hulu sampai hilir itu ada property insurance, kemudian di transport tadi ada cargo insurance, ada hull and machinery insurance, kemudian ada cargo FFL liability insurance, ada berapa tiga tadi? Apa lagi? Automobile insurance ya? Automobile insurance, cargo insurance dan produk liability insurance. Nah, untuk masing-masing produk itu kan pasti memiliki concern yang berbeda-beda, Mas ya, antar itu. Nah, itu apa, Mas, concern yang harus diketahui seorang underwriter itu dari masing-masing produk tersebut? Nah, menarik nih Mas Hendy. Tadi di awal kan saya bilang nih kita perlu membalancing nih antara opportunity dan juga resikonya gitu kan, sebagai yang memang kita industri asuransi bekerja di bidang manajemen resiko gitu kan, untuk mensupport ekosistem EV ini. Jadi kita dari ekosistem EV ini gitu kan, sebenarnya kita asuransi itu menjadi backbone juga gitu loh, untuk bagaimana membantu ekosistem ini tetap sustain ke depannya. Gitu kan, dengan mengalihkan resiko yang dimiliki oleh semua stakeholder itu ke asuransi gitu. Mungkin kita pertama membahas terkait masalah property insurance ya.
memang dalam konteks ini kebanyakan ya yang sangat membutuhkan itu adalah para pihak manufakturer. Dalam konteks kita melihat risiko EV di dalam manufaktur, itu ada dua hal Mas yang menjadi concern seorang underwriter gitu. Yang pertama adalah terkait infrastruktur, yang kedua terkait manajemen. Karena EV ini memang merupakan hal yang baru dan memang saat ini berbagai macam penelitian ya dan stakeholders juga mengungkapkan masalah bahaya risiko kebakarannya, ada perlu adjustment di dalam infrastrukturnya. Mungkin terlepas nih ada salah satu automobil gitu yang udah ibaratnya mumpuni lah dalam memproduksi ICV, ketika dia memproduksi EV itu perlu dilakukan adjustment di infrastrukturnya. Gitu, karena kalau kita mempertimbangkan risiko dari EV itu sendiri yang sering banyak kita bahas nih, itu ketika kita ingin mengcover property insurance-nya, kita perlu memastikan bahwa infrastrukturnya ini memiliki kapabilitas yang bagus untuk melakukan mitigasi terhadap risiko kebakaran dari EV. Yang pertama harus kita pertimbangkan itu bagaimana infrastruktur itu memiliki support terhadap risiko adanya kebakaran gitu, dari bagaimana dia memiliki kontrol terhadap risiko kenaikan suhu gitu, kemudian ada terinstall beberapa sensor gitu di bagian pabriknya, entah di gudangnya atau di bagian productionnya gitu, untuk bagaimana mereka bisa melakukan mitigasi secara cepat ketika ada kenaikan suhu yang meningkat gitu kan, dan cepat dan bisa dilakukan mitigasi pemadaman secara lebih responsif juga gitu. Kemudian bagaimana juga kita concern masalah penempatan. Jadi kan kalau kita tahu manufaktur itu kan banyak banget prosesnya ya, mulai dari raw material, barang setengah jadi, finish good, gitu kan, hingga barang-barang yang cacat. Nah ini perlu kita perhatikan nih di lapangan, bagaimana mereka melakukan penempatan atas masing-masing barang itu. Misal nih barang yang cacat ini kan bahaya banget ya, karena baterai itu sifatnya ketika dia ada defect, itu bisa aja dia nggak langsung terbakar. Bisa aja dia nunggu 1 minggu, 1 bulan gradual gitu ya. Gradual. Dan ketika terbakar kan sulit dipadamkan juga. Nah, ketika penempatan terhadap barang yang defect ini dekat dengan area barang finish good yang value-nya ini besar, nah ini kan bahaya ya. Jadi perlu dilakukan penataan ulang nih gitu terhadap masing-masing area dan resiko-resikonya gitu di properti. Kemudian juga dari sisi bagaimana material konstruksinya. Kalau bisa ini beberapa literatur sih menyarankan bahwa ketika kita ingin melakukan mitigasi terhadap EV, ini harus disupport dari sisi materialnya juga. Kalau bisa kita menggunakan material yang tahan api untuk meredam penyebaran. Beberapa literatur itu menyebutkan bahwa pertambahan risiko terhadap EV itu sendiri itu salah satunya dari bagaimana size apinya dan tingkat penyebarannya, Mas. Jadi kalau bisa ketika terjadi kebakaran nih di gudang gitu kan, di area pabrik, kalau misal itu dindingnya terbuat dari bahan yang tahan api, nah ini bisa juga memitigasi nih, gitu. Nah kemudian yang kedua dari sisi bagaimana infrastruktur fasilitas aparnya. Nah beberapa literatur saya baca itu memang untuk masalah apar di EV ini sendiri itu dia lebih besar daripada yang standar. Itu saya baca itu ada yang bilang minimum 125%. Gitu. Kalau misal mobil biasa itu 100%, berarti kalau EV kapasitas fasilitas aparnya itu lebih banyak gitu, sebesar minimum 25% dari yang normalnya gitu. Jadi ada beberapa yang memberikan saran seperti itu. Jadi masalah infrastruktur ini penting gitu loh. Kemudian yang paling penting lagi adalah manajemen yang tadi saya sebutkan, bahwa terlepas infrastruktur itu canggih gitu kan untuk memproteksi, kemudian udah siap secara fasilitas semuanya, tapi kalau nggak disupport dari sisi manajemen juga amsyong juga gitu kan. Nah manajemen ini kaitannya dengan bagaimana standar operating procedure yang dijalankan. Misal gitu kan, ketika kita mau manufaktur dalam proses productionnya nih seperti apa nih, quality control dijalankan antara masing proses ini seperti apa
gitu loh. Dan juga masalah juga familiarisasi juga terhadap kepada seluruh pegawai di dalam manufaktur itu gitu loh. Ketika pada saat melakukan production gitu kan, kalau ada yang miss gitu, bisa aja terjadi kebakaran kan di area itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan mitigasinya dengan sisi penguatan dari SOP dan implementasi di lapangan gitu. Jadi gitu memang sih. kalau property insurance saya lihat tadi memang dua hal yang paling fundamental ya. Yang pertama adalah infrastruktur dan yang kedua adalah manajemennya. Betul. Itu akan menentukan nanti tingkat severity atau tingkat resikonya ya tingkat gitu. Resikonya ini menjadi di level yang insurable nggak sih gitu loh kan untuk kita cover gitu di asuransi gitu. Oke Mas Reni, itu tadi kan dari property insurance ya. Nah kalau dari yang tadi kan ada transport ya, untuk itu transport. Nah kalau transport kan juga ada beberapa itu cargo, hull gitu. Nah itu apa aja tuh Mas kalau dari situ? Tentunya ketika kita selesai di manufaktur, pasti ini kan dipindahkan ya, ditransport gitu kan ke lain tempat gitu kan untuk ya bisa deliver ke end customer. Nah tentunya di sini ada resikonya juga gitu loh, yang perlu kita antisipasi gitu. Nah kalau kita ngomong produk cargo insurance, kan cargo insurance ini sebenarnya mengcover kepentingan dari pihak manufaktur nih. Ketika ini barang udah jadi, kemudian di deliver ke masing-masing ini kan dealer gitu kan ke end customer-nya. Nah ini pasti ini dibutuhkan oleh pihak manufaktur nih. Nah dalam konteks ini yang menjadi perhatian kita sebagai seorang underwriter kargo gitu dalam mengcover ini, kita harus firm gitu, harus memastikan gitu di lapangan ini kargo yang kita muat itu seperti apa gitu. Nah kalau konteks EV karena memang ini bahayanya cukup besar ya gitu ketika terjadi kebakaran di EV-nya. Nah ini kita harus pastikan gitu loh, kualitinya ini oke atau enggak. Bahkan ada beberapa itu yang menyebutkan kalau ternyata ada defect, ya udah disarankan untuk tidak diangkut nih EV-nya nih, karena sangat mengancam sekali gitu. Karena kita nggak tahu selama perjalanannya, mungkin ketika dia defect, kita temukan defectnya, dia nggak kenapa-napa. Tapi ntar ketika ditransport tiba-tiba kebakaran, nah kita juga nggak tahu kan. Tapi ada probability seperti itu gitu loh. Nah itu yang perlu kita pastikan terkait bagaimana kualitas dari mobilnya gitu kan. Kalau bisa dipastikan no defect, terutama di sisi baterainya juga gitu. Jangan sampai baterainya udah ada cacat, kemudian mobilnya diangkut. Wah itu amsyong sih gitu loh. Nah terus kemudian yang kedua, pada saat dia ditransport juga kita harus perhatikan gitu loh, level daya dari baterainya yang tersimpan ini berapa, atau istilahnya itu state of charge dari baterainya gitu loh. Jadi kayak ibaratnya mobil ICV gitu kan, kalau lu mau diangkut ya jangan full tank lah gitu kan, untuk antisipasi sambaran. Berapa itunya? Ada beberapa itu yang mengatakan di maksimum 50% gitu. Itu yang paling ini ya. Jadi sebenarnya kalau range-nya sih antara 20 sampai 50 Mas. Gitu loh. Yang penting sebenarnya dia cukup lah untuk melakukan mobilisasi selama nih EV diangkut gitu loh. Misalkan kalau mobil EV diangkut pakai kapal nih, pasti kan ketika masuk ke kapal kan dikendarain sendiri ya, jadi mobilnya jalan sendiri. Nah itu kan butuh baterai dong untuk menggerakkan itu. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang paling penting juga terkait bagaimana skema arrangement penyimpanannya gitu. Jadi mobil EV ini kan dia memiliki resiko yang tadi ya agak ya sedikit-sedikit bahaya lah ya gitu kan. Tentunya dia harus benar-benar ditempatkan di area yang proper gitu loh. Jadi kita nggak bisa nih sembarangan meletakkan EV gitu. Misal dalam kapal gitu kan, ya udah di area-area yang ya udah deh bisa dijangkau, kalau emang tersedianya di situ ya udah taruh di situ, itu nggak bisa. Ada beberapa area yang dianjurkan gitu untuk ini menjadi area untuk penempatan EV selama dia ditransport. Dalam konteks kita sebagai seorang underwriter dalam melihat resiko ini, kita perlu memastikan gitu. Yang pertama adalah terkait masalah SOP gitu. Selama mobil ini diangkut, karena memang EV ini adalah hal yang unik ya, kayak misal tadi masalah properti juga concern masalah SOP kan, implementasi di lapangannya gitu. Bagaimana
SOP ini benar-benar dijalankan gitu loh. Kru familiar gitu untuk bagaimana cara menangani pengangkutan EV. Gitu. Tadi kan EV nggak boleh sembarang diletakkan ya. Berarti harus ada SOP nih. Di area mana sih yang boleh EV itu diletakkan gitu loh. Nah, ini kru harus paham juga. Ketika nanti dia mengangkut EV gitu kan, atau mengangkut barang yang various, bisa ICV, bisa EV gitu, dan berbagai macam barang lainnya. Nah, itu harus proper gitu loh. Jangan sampai EV nanti dekat dengan area misal engine atau area yang misal muatannya yang gampang terbakar. Nah, itu kan nanti akan makin ini ya, kayak ibarat kita nyimpan bom dalam kapal gitu kan. Nah, itu yang perlu kita pastikan nih dari pihak pemilik kapal bahwa kru mereka memiliki kompetensi, kapabilitas yang proper gitu loh, dan paham terkait SOP-nya. Kemudian yang kedua, dari sisi perlu juga infrastruktur gitu kan. Tadi kaitannya sama properti juga perlu harus memastikan nih gitu kan, fasilitas apalnya, kemudian mungkin dari bahan gedungnya yang tahan api itu sama juga gitu loh. Kalau di kapal juga perlu memastikan gitu loh, bagaimana sih fasilitas apalnya, sprinklernya, berapa kapasitasnya. Ada yang beberapa menyebutkan itu minimum ya 125% dari normal condition. Ya, terus kemudian yang kedua dari sisi fasilitas drainasenya kan. Kalau dia debitnya besar, drainasenya mampet atau kecil, itu kan jadinya ya bisa bahaya buat kapalnya. Nanti kapalnya jadi nggak stabil gitu loh. Kemudian dari sisi ininya juga fasilitas untuk bagaimana dia bisa melakukan deteksi dan mitigasi gitu. Jadi ya perlu adanya di area EV itu sendiri kayak semacam CCTV gitu yang bisa memonitoring bagaimana pergerakan suhunya. Jadi kayak semacam thermal imaging device lah. Jadi kalau ternyata ada kenaikan suhu di area EV, wah ini kita harus sudah antisipasi nih gitu. Harus ada mitigasi yang dilakukan gitu loh, untuk mencegah ya penyebaran jauh lebih luas, penyebaran apinya gitu kan, kebakarannya. Jadi itu Mas, rata-rata yang memang perlu harus kita consider. Ya memang nggak jauh-jauh masalah SOP dan infrastruktur sih, karena ini kan resiko kebakarannya lebih dari normal ya gitu loh. Jadi kita fasilitasnya, pemahaman di lapangan harus benar-benar dipastikan. Nah, kalau yang satunya lagi FFL liability insurance ini dia mengcover terkait kepentingan freight forwarder ya. Kadang juga ada ship owner atau pemilik kapal, pemilik alat angkut yang dia juga sebenarnya memberikan jasa freight forwarder. Nah, itu untuk memproteksi tuntutan liability-nya bisa menggunakan cargo liability insurance, dan konsiderasinya hampir mirip dengan cargo insurance sih untuk yang gitu. Jadi kalau yang saya lihat di transport itu tadi Mas, memang kita sangat concern dalam penanganannya ya. Which is di situ kan memang harus ada SOP seperti itu. Nah, saya yang penasaran untuk SOP ini Mas, untuk terkait penanganannya itu ya memang SOP-nya ya udah terserah diserahkan oleh masing-masing pemilik kargo atau kapal, atau memang sudah ada rujukan regulasinya Mas untuk SOP ini? Iya, kalau kita ngomong SOP, tentunya kita harus menggunakan guideline yang memang bisa diakui gitu kan, validnya gitu kan. Ya salah satunya adalah kita bisa merujuk ke regulasi. Nah, kebetulan untuk konteksnya resiko pengangkutan ini Mas, kebetulan pemerintah kita juga gercep nih untuk bagaimana mengantisipasi dan menjaga keselamatan selama pengangkutan EV. Ada dua otoritas yang mengeluarkan aturan. Yang pertama adalah dari Dirjen Hubla ya. Itu tahun kemarin, itu terbit di bulan April ya. 2024 di surat edaran Dirjen Hubla nomor 12 tahun 2024 itu mengatur mengenai pengangkutan kendaraan listrik. Dan satu lagi dari Biro Klasifikasi Indonesia. Iya, itu BKI mengeluarkan guideline untuk pengangkutan kendaraan listrik. Gitu. Nah, di dalam aturan itu memang kalau saya baca memang cukup komprehensif dan cukup mendukung lah untuk dijalankan dan mensupport terkait keselamatan selama pengangkutan EV. Nah, mungkin saya sedikit men-summary ya di dalam aturan itu sendiri
banyak banget gitu dibahas. Tadi kayak kita sempat ngomongin masalah area penempatan nih harus proper. Di aturan itu juga dibahas gitu. Istilahnya itu designated storage area. Jadi area yang diizinkan untuk penyimpanan EV. Nah ini kalau berdasarkan rujukan Dirjen Hubla itu ada beberapa kriteria area yang diperbolehkan untuk menjadi area penempatan EV. Yang pertama itu area yang terbuka. Kemudian yang kedua harus memiliki ventilasi yang cukup. Itu supaya ini kalau ventilasi cukup ini kaitannya dengan gas. Karena kan EV ya baterainya kan bisa mengeluarkan gas ya gitu. Kalau areanya tertutup bisa terjadi gas explosion. Nah, ini bahaya gitu. Kemudian yang kedua kalau bisa EV ini dekat dengan pintu gitu kan. Jadi kalau istilahnya kalau di kargo itu bisa dilakukan ibaratnya jettison lah. Penyelamatan dengan kita mengorbankan kargo ini untuk dilakukan pembuangan ke laut gitu. Sebenarnya ini konteksnya untuk penyelamatan gitu secara keseluruhan. Kemudian ada dilengkapi dengan thermal imaging device yaitu pencitraan suhu gitu di area ruang muat itu. Dan kemudian yang kelima terkait masalah alat pemadam kebakaran. Dan yang keenam terkait masalah monitoring yaitu adanya CCTV. Nah, jadi itu tuh kriteria untuk dijadikan sebagai area yang layak untuk mengangkut EV dan juga disupport dengan masalah itu tadi kapasitas alat pemadamnya tidak boleh lebih rendah dari 125% gitu. Dan terkait dengan SOP juga diatur Mas. Jadi untuk mensupport bagaimana implementasi di lapangan gitu kan dari pihak kru atau mungkin ya dari pihak sah bandar juga ya itu kalau bisa selama dia dilakukan pengangkutan itu EV itu harus berada di area yang mudah untuk terakses. Gitu. Kenapa? Karena ada anjuran juga untuk bagaimana dilakukan patroli rutin oleh kru. Gitu. Untuk mengontrol bagaimana sih kondisi EV selama pengangkutannya. Gitu. Jadi ini untuk memitigasi tadi tiba-tiba ada thermal runway gitu kan, kenaikan suhu yang signifikan di salah satu mobil EV gitu yang bisa kita langsung secara cepat untuk dilakukan mitigasi. Nah, itu yang harus diperhatikan juga selama pengangkutan. Nah, dan juga masalah tadi ya untuk supaya bisa terakses. Nah, jarak antara satu mobil dengan mobil yang lain ini harus agak sedikit lebar nih. Biasanya kalau Mas ke Merak Bakauheni atau ke pelabuhan Ketapang Giliman kan itu kadang mepet banget tuh. Kadang kita jalan pun sampai miring-miring gitu kan. Nah, itu sebenarnya ya tidak dianjurkan untuk EV karena kalau kita merujuk ke aturan BKI, minimumnya itu 0,6 meter. Cuman di BKI di state 0,6 meter ini diperbolehkan asalkan dia memiliki kapasitas sprinkler dan posisi sprinkler yang proper. Kalau kapasitas sprinklernya debitnya besar, itu boleh di 0,6 meter. Cuman kalau kapasitas sprinklernya ini kecil, ya detailnya nanti ada di regulasi BKI sih. Itu nanti semakin lebar nih. Bisa 1,1 meter lebih. Wow. Gitu. Itu tergantung kapasitas sprinklernya gitu. Kalau di yang Dirjen Hubla dia menyarankan di atas 1 meter jarak dari semua sisi EV. Jadi depan, belakang, samping itu jaraknya di atas 1 meter nih kalau Dirjen Hubla. Gitu. Dan masalah state of charge tadi kan sempat dibahas ya. Kalau di anjuran dari Dirjen Hubla itu di angka 30-50%. State of charge Kalau di BKI itu angkanya sama 50%, cuman dia start from 20%. Jadi 20 sampai 50% Mas untuk yang BKI. Sebenarnya kita merefer yang mana? Iya sebenarnya kedua-duanya bisa dipakai gitu. Dan angka 20, angka 30 ini itu sebenarnya kita perlu mengconsider kapasitas baterainya. Kalau kapasitas baterai di angka 50 itu agak bahaya. Karena state of charge ini itu akan meningkatkan probability terjadinya thermal runaway. Gitu loh. Nah, ini yang
kita perlu pastikan gitu loh. Nah, kalau dia kapasitasnya besar mungkin kita bisa turunkan hingga ke 20% gitu loh, lebih bagus. Tapi kalau kapasitas baterainya kecil ya bolehlah 50% gitu loh kan. Tapi ya tergantung lagi kapasitas baterainya seperti apa. Dan semakin besar potensi terjadinya thermal runaway itu semakin besar juga. Ini yang perlu menjadi concern nih. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk transportnya kita udah highly regulated ya. Yes. Tergantung nanti bagaimana pengawasan di lapangannya seperti apa gitu. Apakah semuanya itu berjalan atau tidak. Dan underwriter pun juga bisa kan memberikan seperti waranti atau bahwa itu harus terjadi gitu. Karena tentunya kita harus support ya terhadap implementasi ini gitu. Kita sebagai seorang underwriter resiko ya harus mendukung juga implementasinya. Mungkin pelekatan kayak waranti bahwa si pihak cargo insure atau si pihak kapal comply terhadap kedua regulasi ini ya hal yang sebenarnya bisa untuk diterapkan, diaplikasikan gitu loh. Oke Mas Reni, mantap. Untuk selanjutnya masih ada satu nih lagi yang belum ini. Yang end customer-nya itu Mas. Wah, banyak ya? Banyak ya ternyata ya. Itu gimana profil concern-nya di risiko ini Mas? Iya, kalau di end customer sendiri mungkin kita bahas yang pertama ya terkait yang otomobil ya, motor vehicle insurance sendiri yang mungkin sebenarnya ini marketnya udah mulai banyak nih, para industri asuransi yang udah mulai mengcover gitu mobil-mobil EV gitu. Cuman di sini kita perlu memastikan nih sebagai seorang underwriter juga dalam konteks kita ingin mengcover EV sebagai sebuah kendaraan, kita harus benar-benar firm terkait masalah baterai quality-nya. Masing-masing brand itu memiliki beda-beda nih kualitasnya, baterai specification-nya juga beda-beda. Yang terkenal kan sekarang LFP sama NMC ya. Iya, dua jenis baterai itu. Gitu. Katanya sih LFP lebih safe. Tapi beberapa hari kemarin juga ada case ya kan. Jadi kita perlu rekalibrasi lah kualitas baterai ini sebenarnya seperti apa sih dari masing-masing brand. Kemudian yang kedua terkait masalah operasional area. Yang penting dari operasional area ini bukan hanya sekedar infrastruktur charging stationnya, kemudian infrastruktur dari jalannya gitu kan, tapi juga bagaimana industri pendukung lainnya, seperti salah satunya workshop, ketersediaan workshop. Karena kan kita pasti harus antisipasi klaim ya. Kalau misal nih EV rusak di area yang bengkel nggak ada untuk bisa melakukan perbaikan, ya terus gimana kita bisa melakukan perbaikan terhadap itu, dan klaim severity-nya seperti apa nih, gitu loh. Kalau nggak ada bengkel yang bisa gitu kan, otomatis dia harus dibenerin di bengkel di lain daerah dan ada biaya lagi gitu kan. Nah itu yang perlu kita pastikan. Yang kedua ketersediaan spare part, gitu. Nah kalau beberapa penelitian itu di penelitian ini nih membandingkan gitu loh terkait dengan spare part. Probability pergantian spare part di EV itu jauh lebih besar dibandingkan di ICV. Kenapa? Karena memang EV ini high teknologi ya, gitu kan. Beberapa partnya itu memiliki sensor dan ini masalah kapabilitas workshop juga gitu kan. Beberapa ya memang belum bisa untuk melakukan perbaikan. Gitu. Akhirnya mau nggak mau dia harus diganti baru. Dan diganti baru ini pun juga harus tersedia juga kan. Makanya kita pastikan gitu. Kalau spare partnya terbatas, pasti harga spare partnya mahal. Iya kan? Betul. Nah ini yang kita perlu perhatikan nih, industri pendukungnya workshop, kemudian spare part. Gitu. Itu yang perlu kita ya, yang lain-lainnya tadi charging station gitu kan. Nah itu yang perlu kita perhatikan kembali nih. Terus kemudian yang terakhir terkait driving behavior sih yang memang signifikan mempengaruhi ya gitu loh. Kita perlu tahu bahwa memang mobil EV ini dia punya akselerasi yang cepat. Terus yang kedua dia tidak menghasilkan noise. Dari sisi engine-nya. Beberapa itu ada yang agak sedikit ini ya kreatif gitu.
Jadi dikasih semacam sound tambahan gitu ketika dia biar kedengeran. Iya, biar kedengeran. Karena gitu mobil itu Mas, ketika dia melaju di kecepatan 20 km ke bawah, itu noise itu dihasilkan dari engine. Di atas itu dihasilkan dari ban. Iya. Jadi bahayanya dari EV ini adalah ketika dia kecepatan rendah, karena benar-benar senyap. Gitu. Orang nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran gitu loh. Jadi itu yang perlu kita pastikan. Kalau masalah akselerasi ya balik lagi ke masalah behave dari masing-masing orang gitu kan. Untuk dia ya terbiasalah gitu kan, ketika mengendarai EV jangan selayaknya dia mengendarai ICV gitu kan. Akselerasinya cepat, ketika sekali gas nabrak itu bahaya juga. Dan yang terbaru perlu hati-hati juga nih. Apa tuh Mas? Ada beberapa, kan sebenarnya EV ini kan dibagi ya Mas ya. Ada hybrid, ada plug-in, ada yang benar-benar full baterai. Nah, ada beberapa kondisi itu sebenarnya yang kita concernkan itu kan di masalah baterainya nih, iya kan? Ada kita pernah menemukan dia hybrid, tapi kapasitas baterainya itu besar. Di atas 25 kWh. Gede banget. Standarnya itu kalau hybrid ini dia di angka ya 2 kWh Mas. Kalau plug-in itu paling sampai 15. Nah, kalau yang BEV di atas itu. Nah, dia udah 25,6 kWh nih, padahal hybrid. Iya kan? Jadi kayak kita perlu hati-hati nih underwriter EV gitu kan, dalam memproteksi dia sebagai sebuah kendaraan. Jangan hanya bilang hybrid, ternyata kapasitas baterainya gede gitu kan, dan ini mahal kan baterainya nih gitu kan, sekarang ganti untuk penggantiannya gitu. Itu sih. Terus yang selain dari sisi kita untuk memproteksi operasional EV ya sebagai sebuah kendaraan, kita ya perlu untuk memproteksi diri kita ketika kita ingin mengcover mengangkut EV ini dari satu tempat ke tempat yang lain agak lebih jauh. Jadi dia sebagai sebuah resiko kargo lah. Jadi EV tidak di self driven, tapi dia diangkut oleh truk. Gitu. Nah, beda kalau dia di self driven ya. Misal gitu kan, diangkut dari Ketapang ke Gilimanuk. Biasanya kan dia nggak mungkin diangkut dong gitu. Dari misal dari Surabaya ke Bali deh. Ya udah deh, gue kendarain sendiri. Nah, selama di kapal itu kan masih di cover ya dalam PSAKBI kan gitu loh. Nah, kalau yang dia benar-benar diangkut oleh truk kendaraan lain, itu dia mau nggak mau harus beli cargo insurance. Gitu. Nah, yang terakhir product liability insurance ya tadi ya. Jadi memang ini perlu menjadi concern juga gitu dari para pihak manufakturer gitu kan, untuk memproteksi memproteksi tuntutan hukum pihak ketiga gitu, third party liability insurance gitu, yang akan timbul dari produk yang sudah mereka deliver ke customer gitu. Jangan sampai ntar ternyata ketika produk ini udah dibeli ada cacat gitu kan, yang mana sebenarnya ini di luar prediksi dari mereka, ya mereka udah terproteksi gitu terhadap tuntutan dari para calon customer ini dengan produk liability insurance itu sendiri. Ya terlepas mereka udah menganggap, wah kita udah bagus banget nih production prosesnya, QC-nya, QA-nya, udah semuanya udah established lah gitu kan, SOP-nya gitu kan. Ya tetap kan resiko kan kita nggak tahu ya, gitu kan. Kita nggak tahu, ya kita tetap harus proteksi. Itu sih Mas. Dan saya amati dari tadi ya, dari hulu sampai ke hilir itu memang yang paling dititik beratkan itu pada baterainya itu ya. Karena di situ baterainya memang resiko hazardnya paling besar di situ gitu. Nah, untuk baterai sendiri itu ada nggak sih Mas standar yang menjadi rujukan untuk menentukan baterai ini dalam kondisi baik atau tidak gitu Mas? Iya, ketika baterai ini sudah digunakan nih berarti ya Mas ya. Nah, itu sebenarnya ada Mas. Oh ya? Nah, memang pemerintah kita ini sangat responsif ya dalam mensupport EV ini sendiri gitu kan. Dan memang sangat bagus banget gitu untuk bisa meningkatkan lah angka safety dari operasional EV itu sendiri. Nah, untuk baterai itu sendiri sebenarnya ada Mas
kebetulan ada teman juga di Kemenperin gitu, infoin gitu kan, udah ada gitu SNI untuk pengujian baterai. Misal kita untuk pengujian baterai mobil, truk dan bus itu udah ada rujukannya, aturannya itu SNI 8871. Kalau untuk pengujian baterai sepeda motor atau moped, nah itu ada juga SNI 8872. Gitu. Nah, kemudian ada kan baterai yang dia sifatnya di swap ya. Di ini doang kan, gonta-ganti gitu kan, kalau ke Indomaret gitu kan. Atau di beberapa outlet tertentu. Itu juga ada pengujiannya. Yang dia menggunakan SNI 8927. Jadi banyak banget Mas, tergantung banyak ya? Iya gitu, aturannya udah cukup ini ya, oke gitu kan, cukup komprehensif juga dengan spesifik conditionnya gitu kan, kategorinya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita memiliki pemahaman yang cukup gitu loh ketika kita di lapangan gitu sih. Nah gitu teman-teman semuanya. Jadi memang EV ini itu nggak sebatas hanya kendaraan ya. Ternyata banyak loh dari EV itu, dari hulu sampai hilir. Dan juga produk asuransi yang di-generate pun juga banyak ternyata Mas ya. Namun juga diingat dalam setiap produk itu juga ada risiko-risiko yang harus menjadi concern. Yang which is tadi sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif oleh Mas Reni. Mas Reni, sebenarnya saya masih banyak sih yang mau saya tanyain. Cuman karena memang kita terbatas pada durasi ya Mas ya. Jadi sepertinya akan kita tutup sampai di sini saja. Tapi Mas Reni, sebelum kita tutup, boleh Mas Reni diberikan closing statement-nya Mas? Thank you Mas Hendy. Memang kita udah tadi bahas banyak banget ya gitu kan, aspek-aspek yang kita paparkan gitu kan, mengenai resikonya, mengenai opportunity-nya untuk kita gitu kan sebagai pelaku industri asuransi. Namun dalam closing statement ini ingin saya tekankan lagi nih untuk kita semua gitu kan, bahwa kita sama-sama tahu gitu bahwa ekosistem EV ini masih terus berkembang gitu kan. Dengan penetrasi yang 5%, kita perlu secara serentak bersama-sama nih berkolaborasi all stakeholders untuk bisa mengakselerate angka penetrasi yang rendah ini ke angka yang memang maksimum sesuai target tadi pemerintah ya 2 juta ya mobil gitu kan. Nah itu kita nggak bisa sendiri nih. Kita sebagai industri asuransi di sini juga sebagai industri yang support gitu. Kita mungkin dalam konteks resiko kita akan banyak berpartisipasi gitu kan. Karena tentunya ketika kita ngomong sesuatu yang baru di-develop dan ini kan biasanya belum ketaker ya resiko-resikonya gitu. Nah, itu pasti keberadaan asuransi dibutuhkan gitu lah. Dan teman-teman asuransi juga perlu membalancing resikonya seperti apa nih gitu kan. Jadi ada opportunity dan juga ada resikonya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin selama ini concern di masalah industri hulu ke hilirnya berhenti sampai di end customer-nya gitu kan. Tapi kita minim sekali gitu kan untuk bagaimana mengconsider industri pendukungnya after itu. Kayak workshop, kayak ketersediaan spare part. Itu kan perlu kita consider nih. Gitu. Atau bahkan ya industri ketika mobil ini di scrap gitu kan, atau ya nilai value dari EV ini sendiri setelah after salesnya gitu kan, jadi barang second itu seperti apa. Nah itu kan perlu kita support juga nih gitu loh. Karena kalau kita ngomong asuransi kan kita konsiderasinya lebih luas gitu loh. Kayak kita tadi masalah workshop gitu kan, harus ada nih dan banyak gitu loh. Penyebarannya juga luas gitu kan. Workshop ini memiliki kapabilitas yang oke untuk memperbaiki EV. Karena ada beberapa resiko juga Mas. Salah satu penelitian dari Zuri itu mereka mengeluarkan guidance untuk bagaimana workshop ini ready dalam melakukan perbaikan EV. Karena kenapa ada beberapa kejadian ini ketika mobil ini diperbaiki di workshop dan workshopnya nggak ready, dan ternyata mobilnya EV ini meledak. Dan itu bisa mengancam mereka kan. Nah, jadi penataan di dalam workshop itu sendiri ya harus dilakukan secara proper gitu loh.
Dan memang workshop akhirnya butuh untuk tambahan investasi kan untuk comply terhadap guidance itu supaya lebih safe gitu. Itu juga ada tuh penelitiannya dari kebetulan Zurich. Dari ya Zurich yang concern masalah itu. Bagus sih mereka research gitu kan untuk support EV ini sendiri sampai ke guidance untuk workshopnya. Ya workshopnya gitu. Dan yang terakhir bahwa sebenarnya dari apa yang kita paparin tadi itu kan ya, titik beratnya ya hampir dominannya di baterai ya gitu kan. Memang yang sekarang saat ini menjadi concern harga baterainya nih masih belum affordable lah gitu kan, masih mahal gitu kan. Bahkan dia bilang masih di 50% dari total EV harga nilai EV-nya gitu kan. Nah, ini yang mungkin saat ini kan concern-nya adalah bagaimana menurunkan harga ini nih. Maka mungkin manufaktur ini concern di bagaimana bisa mencapai economic of scale yang proper gitu kan. Nah, akhirnya mungkin yang saat ini memang terjadi beberapa info itu memang harga baterai itu turun. Gitu, karena memang dikontribusikan dari raw material yang juga turun gitu kan. Cuman yang paling penting nih adalah bagaimana kita bisa memproduksi baterai yang lebih safe. Gitu kan. Nah, jadi nggak hanya kita mengejar economic of scale-nya untuk menurunkan harga, tapi juga kita harus membalancing dengan tingkat safety-nya. Gitu. Jadi nggak hanya murah aja, tapi murah dan aman. Jadi poinnya seperti itu gitu yang perlu kita harus kembangin juga. Mungkin itu sih closing statement dari saya, Mas Hendy. Mantap, luar biasa emang Mas Reni ya. Makasih banyak Mas Reni untuk sharing dan ilmunya, dan semoga Sobat Riu dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan pelajaran dan manfaatnya seperti itulah. Oke, teman-teman. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Indonesia Re. Saya Hendy Mikael Sidik undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye semuanya.